terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya Alicia Lasatira akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang minyak lawang. Dan jurnal yang kelompok kami gunakan itu judulnya tentang ekstraksi dan aktivitas antioksidan esensial minyak dari Enistar atau Ilicium verum. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang minyak atsiri. Oke, Pak dan teman-teman, minyak atsiri itu merupakan salah satu metabolit sekunder yang dihasilkan dari tanaman tingkat tinggi dan memiliki peran yang penting bagi tanaman itu sendiri maupun bagi kehidupan manusia. Nah, minyak atsiri ini mudah menguap dan merupakan campuran dari senyawa berwujud cairan atau padatan yang memiliki komposisi bukit tinggi yang beragam. Selain itu, minyak atsiri ini banyak ditemukan di dalam tumbuhan dan yang berasal dari kulit, batang, daun maupun bunga. Salah satu tanaman yang menghasilkan minyak atsiri adalah adalah minyak lawang yang berasal dari pohon lawang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang minyak lawang. Nah, minyak lawang ini berasal dari kulit, batang, daun maupun bunga. Oke, itu dapat dilakukan dengan cara ekstraksi dan juga isolasi dari pohon lawang tersebut. Di dalam jurnal kami, kandungan utama dalam minyak lawang yang ditemukan itu adalah eugenol 69% dan juga sulfur 21%. Nah, untuk gambar selanjutnya ini menampilkan tentang struktur dari kandungan utama yaitu eugenol dan juga sulfur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah daripada pohon lawang ini atau tanaman lawang ini. Oke teman-teman, tanaman lawang ini pertama kali dikenal di Eropa itu pada awal abad ke-17 dan dari situ mulai dikenal. Oke, kemudian tanaman lawang ini seringkali dikenal dengan istilah bunga lawang atau Ilicium verum atau juga dikenal dengan sebutan pekak. Oke, tanaman lawang ini merupakan salah satu pohon asli Asia yang banyak itu ditemukan di daerah Cina Selatan, di salah satu daerah yang bernama Kata. Tetapi selain itu, pohon lawang atau tanaman lawang ini juga berasal dari Indochina dan juga Jepang, termasuk juga di Vietnam Utara. Tetapi juga ditemukan di daerah Timur Tengah dan juga India. Tetapi lebih banyaknya itu dalam masakan, jadi dari dalam bumbu dapur atau masakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang taksonomi dari tanaman lawang ini. Oke, untuk kingdomnya itu kingdom plantae, kemudian divisinya itu spermatophyta, subdivisinya itu Angiospermae, kemudian untuk kelasnya itu Dicotyledonae, ordonya itu Iliciales, kemudian familinya itu Iliciaceae, lalu genusnya itu Ilicium dan juga spesiesnya itu Ilicium verum. Nah, itu untuk taksonomi dari tanaman lawang. Kemudian morfologinya. Nah, sebelum masuk kepada morfologi, gambar di samping akan menunjukkan tentang gambar tunas dari tanaman lawang dan juga pohon dari tanaman lawang. Nah, ya teman-teman, tanaman lawang ini itu membutuhkan iklim yang membutuhkan kondisi agroiklim tertentu yang memang hanya tersedianya itu di daerah Vietnam dan juga Cina dan juga daerah Cina. Nah, pohon ini itu biasanya itu tumbuh pada suhu kurang dari 10 derajat Celcius dan dengan wilayah perhutanan juga harus dengan sinar yang cukup. Itu merupakan itu merupakan ciri daripada tanaman lawang ini. Kemudian karena tanaman ini itu tanaman lawang ini juga tumbuh sangat baik itu jika tanahnya itu tanah humus atau tanah yang netral dan memiliki pembuangan air yang baik. Jika seperti itu, maka pohon lawang ini akan tumbuh dengan cepat dan juga menghasilkan kualitas yang baik. Kemudian masuk kepada morfologinya. Oke, teman-teman bisa lihat pada gambar yang akan ditampilkan di sini bahwa gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa tanaman kayu lawang ini memiliki tinggi hingga 8 meter atau sama dengan 26 kaki. Kemudian
Gambar kedua itu menunjukkan bahwa tanaman lawang ini memiliki daun hijau tebal dan juga memiliki bunga kecil berwarna kuning. Oke, untuk gambar yang berikutnya, untuk morfologi selanjutnya itu tentang buah. Oke, buah dari tanaman lawang ini berbentuk bintang dan memiliki 6 sampai dengan 8 karpel atau kelopak. Nah, setiap karpel atau kelopak itu mempunyai panjangnya itu sekitar 10 mm. 10 mm. Kemudian berbentuk melengkung seperti bunga, biasanya keras dan juga keriput yang juga mengandung benih di dalamnya. Kemudian untuk gambar yang terakhir, nah ini merupakan gambar dari buah lawang yang sudah kering. Itu biasanya itu digunakan sebagai rempah-rempah yang memiliki ciri khas itu dalam masakan yang berbumbu tajam. Oke, untuk selanjutnya tentang persebaran. Nah, persebaran dari tanaman lawang ini, untuk persebaran alami dan budidaya dari tanaman bunga lawang atau tanaman lawang ini sebenarnya itu terbatas hanya pada daerah Vietnam dan juga Cina. Banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai negara atau negara-negara lain untuk pertumbuhan pohon ini, namun hasilnya itu tidak menghasilkan kualitas tanaman lawang yang baik. Oleh karena itu sangat tampak bahwa sebenarnya tanaman ini membutuhkan kondisi yang agroiklim yang memang hanya tersedia di daerah Vietnam dan juga Cina dan juga daerah Cina. Nah, untuk gambar selanjutnya itu menunjukkan gambar peta persebaran dari tanaman lawang. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambarnya di slide nanti, bahwa di situ menunjukkan bahwa ada dua gambar peta. Ada dua gambar peta persebaran. Gambar peta yang pertama itu menunjukkan persebaran tanaman lawang untuk Vietnam dan juga Cina. Sementara gambar yang kedua itu menunjukkan jalur perdagangan penyebaran daripada tanaman lawang itu. Jadi tanaman lawang itu tersebar juga melalui jalur perdagangan, sehingga bisa teman-teman lihat pada jalur itu ada juga daerah Eropa, India, Cina, dan lain-lain. Ya, selanjutnya setelah persebaran ada beberapa istilah atau nama lain dari bunga lawang yang dikenal di beberapa negara. Nah, untuk kelompok 9, kami memasukkan banyak nama untuk setiap negara. Karena saking banyaknya di sini saya akan mengambil 5 saja untuk mewakili yang lainnya. Yang lainnya teman-teman bisa lihat pada slide. Oke, yang pertama itu saya ambil dari Arab. Nah, untuk di Arab, bunga lawang itu dikenal dengan nama Yansun Namji atau Yansun Natsme. Nah, itu kalau di Arab. Sementara kalau di Cina itu dikenal dengan Bajiao. Itu untuk sebutan bunga lawang. Kemudian sementara kalau untuk India, di India itu dikenal dengan sebutan Badayan atau Anaskal atau juga Kapola. Itu kalau di India. Untuk di Indonesia sendiri itu dikenal dengan istilah bunga lawang. Ada Cina, pekak atau kembang lawang. Itu untuk sebutannya. Sementara untuk Spain atau Spanyol itu bunga lawang itu dikenal dengan istilah Anis estrella. Itu kalau untuk di Spanyol. Ya, kiranya 5 ini mewakili yang lain yang teman-teman bisa lihat nanti lebih jelasnya. Kemudian untuk etnobotani. Nah, untuk etnobotani ini kelompok kami memang memasukkan beberapa. Yang pertama itu untuk minyak bunga lawang sendiri. Nah, minyak bunga lawang untuk etnobotani dalam aspek kesehatan itu memiliki berbagai macam khasiat atau fungsi. Yang pertama itu sebagai anti-inflamasi dan juga analgesik. Nah, kemudian sebagai pengobatan karminatif dan juga rematik, digunakan juga sebagai obat-obatan flu. Kemudian alternatif pengusir nyamuk. Nah, nyamuk di sini yang sangat itu nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu sangat bermanfaat pengusir nyamuk tersebut. Kemudian meningkatkan kesehatan ibu hamil, ya itu memang betul. Kemudian sebagai antioksidan, lalu anti jamur dan juga antibakteri, dan yang terakhir itu sebagai agen kemopreventif terhadap kanker. Itu untuk etnobotani pada minyak lawang. Sementara yang berikut itu etnobotani dari buah lawang. Nah, untuk buah lawang dalam aspek kesehatan itu berfungsi sebagai antimikroba, antioksidan, kemudian insektisida,
dan juga yang terakhir itu sebagai sedatif dan juga konvulsif. Nah, konvulsi itu untuk aspek kesehatan dari buah. Kemudian untuk buah kering dalam aspek kuliner, dari buah lawak kering ini seringkali itu digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan. Nah, tapi juga bisa digunakan untuk mengharumkan napas, ya, mengharumkan nafas. Kemudian yang terakhir, yang dari pembahasan saya tentang harga pemasaran dari minyak lawang. Nah, di situ ada 2 gambar kan teman-teman. Yang pertama itu untuk minyak urut aromaterapi cap bunga lawang, untuk Jakarta yang saya ambil itu untuk daerah Jakarta Utara itu harganya itu 35.000. Nah, sementara untuk Enistar untuk keseluruhan itu harganya itu 65.000. Nah, ya, ini saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Domingus Warlela. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang pembahasan yang berikut, yaitu komponen-komponen kimia yang terkandung dalam bunga lawang, yaitu hasil ekstrak bunga lawang. Jadi berdasarkan jurnal pendukung yang kami dapat bahwa ada 27 senyawa kimia yang terkandung dalam bunga lawang. Oke, jadi senyawa yang pertama itu yang terkandung dalam bunga lawang itu yang pertama adalah alpha-pinen. Itu dia termasuk dalam golongan terpenoid jenis monoterpen. Yang kedua adalah campene. Dia juga termasuk dalam golongan terpenoid senyawa jenisnya monoterpen. Yang ketiga adalah sabinen. Dia juga termasuk dalam golongan terpenoid senyawa jenisnya itu monoterpen. Lalu yang keempat adalah alpha-terpinen. Dia juga termasuk dalam golongan terpenoid jenis monoterpen. Yang berikut adalah senyawa limonen. Dia itu juga golongan terpenoid senyawa jenisnya monoterpen. Lalu cis-osinen juga golongan terpenoid jenisnya monoterpen. Lalu gamma-terpinen, dia juga golongan terpenoid jenis monoterpen. Terus parasinen, dia juga golongan termasuk dalam golongan terpenoid jenisnya itu monoterpen. Lalu yang berikut adalah terpinolen, dia adalah golongan termasuk dalam golongan terpenoid jenisnya monoterpen. Ya, yang berikut adalah senyawa alpha kopain. Dia termasuk dalam golongan terpenoid jenisnya itu sesquiterpen. Lalu yang berikut adalah linalol. Dia termasuk dalam golongan terpenoid jenisnya monoterpen. Yang berikut estragol. Estragol ini termasuk dalam golongan fenilpropanoid. Jenisnya itu fenilpropen. Lalu yang berikut adalah alpha terpineol. Dia termasuk dalam golongan terpenoid jenisnya itu monoterpen. Ya, yang berikut adalah cis-anetol. Dia itu termasuk dalam golongan fenilpropanoid dan jenisnya itu fenilpropen. Terus yang berikut adalah anisaldehid dan yang berikut adalah transanetol. Dia itu termasuk dalam golongan fenilpropanoid dan jenisnya itu fenilpropen. Lalu yang berikutnya itu mohon maaf, sebenarnya ini bukan penisilin tapi ini penisulin. Penisulin punya strukturnya seperti ini. Oke, ini adalah struktur dari penisulin. Ya, selanjutnya itu senyawa yang berikut adalah senyawa myrcen. Dia itu termasuk dalam golongan terpenoid jenisnya itu monoterpen. Lalu yang berikut adalah nerolidol. Dia itu termasuk dalam golongan terpenoid jenisnya itu monoterpen. Dan yang berikut itu senyawa metilanisat. Dia itu termasuk dalam golongan ester dan dia punya jenisnya itu adalah metil ester. Padan teman-teman, mohon maaf sebenarnya yang kami dapatkan di jurnal ini ada 27 senyawa, cuman yang kami tampilkan dalam PPT yang telah kami share ke grup itu 20 senyawa saja yang kami tampilkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sisa senyawa lainnya di video ini. Nah, untuk senyawa yang berikut itu adalah
sinamil asetat. Nah, sinamil asetat ini dia termasuk dalam golongan ester asetat. Nah, berikut saya akan tampilkan atau saya akan gambarkan dia punya struktur. Nah, ini merupakan struktur dari sinamil asetat yang termasuk dalam golongan ester asetat. Oke, struktur yang berikut ini adalah alpha farnesen. Nah, alpha farnesen punya struktur seperti ini. Nah, ini merupakan struktur dari alpha farnesen yang dia merupakan golongan terpenoid, jenisnya itu sesquiterpen. Yang berikut adalah senyawa yang berikut adalah beta karyopilen. Nah, ini adalah struktur dari beta karyopilen. Ini ikatan H mendekati bidang. Nah, kalau ini ikatan H untuk menjauhi bidang. Nah, beta karyopilen ini termasuk dalam senyawa jenis golongan terpenoid dan jenisnya itu adalah sesquiterpen bisiklik. Nah, kenapa sampai disebut sesquiterpen bisiklik? Karena sesquiterpen itu dia punya atom dia ada 15 atom C, sedangkan disebut bisiklik karena ada 2 cincin. Ya, senyawa yang berikut adalah trans beta osimene. Ini strukturnya. Nah, ini senyawa trans beta osimene, dia termasuk dalam senyawa golongan terpenoid, jenisnya itu monoterpen. Ya, yang berikut adalah senyawa alpha velandren. Ini strukturnya. Nah, alpha velandren ini termasuk dalam golongan terpenoid, jenisnya juga monoterpen. Berikut adalah senyawa delta 3 sarene. Nah, ini strukturnya. Nah, delta 3 serene ini termasuk dalam golongan terpenoid jenis monoterpen. Lalu senyawa yang terakhir adalah beta pinen. Ya, ini merupakan struktur dari beta pinen. Nah, beta pinene ini termasuk dalam golongan terpenoid, jenisnya itu monoterpen. Nah, ini adalah merupakan senyawa terakhir dari komponen-komponen senyawa yang terkandung dalam bunga lawang. Yang berikut, pembahasan yang berikut adalah teknik pemisahan. Jadi teknik pemisahan
Ini kami ambil berdasarkan jurnal utama kami. Nah, untuk teknik pemisahan ini kita kelompok kami bahas sampai pada ekstraksi yang menghasilkan minyak atsiri saja. Nah, untuk yang pertama itu, untuk tahapan yang pertama itu adalah perendaman adas bintang. Nah, yang pertama itu kita timbang 50 gram buah adas bintang, lalu kita timbangnya itu menggunakan neraca analitik. Kemudian kita pisahkan buah adas dari karpelnya. Nah, jadi untuk bunganya itu kan terdapat 8 karpel. Nah, di situ kita pisahkan, mengambil bijinya, lalu kita pisahkan, kemudian kita haluskan. Nah, kita haluskan ini kita campurkan yang tadi yang telah kita pisahkan itu, kita campurkan lalu kita haluskan. Nah, setelah dihaluskan ini, tujuan kenapa dihaluskan? Nah, tujuan untuk dihaluskan ini adalah karena semakin kecil ukuran sampel, maka semakin luas atau semakin besar itu dia punya luas permukaan, sehingga kontak antara sampel dengan pelarut itu akan semakin cepat. Yang berikut adalah kita larutkan, yang tadi telah kita haluskan itu kita larutkan dalam 250 ml etanol murni. Nah, dengan perbandingan W per V, yaitu berat per volume. Nah, beratnya itu kita ambil 1 gram dengan volumenya itu 5 ml. Nah, setelah kita ambil, setelah diambil itu kita menggunakan waktu perendaman dengan suhu tertentu. Jadi waktu perendaman itu ada 1 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, dan 9 hari dengan suhu juga yang berbeda-beda. Jadi untuk 1 hari itu suhunya 30 derajat Celcius, 3 harinya itu suhunya 40 derajat Celcius, 5 hari suhunya itu 50 derajat Celcius, 7 hari suhunya 60 derajat Celcius, dan 9 hari suhunya itu adalah 70 derajat Celcius. Nah, tujuan penambahan etanol ini karena etanol ini merupakan pelarut polar dan juga merupakan pelarut universal yang biasa digunakan untuk melarutkan bahan-bahan organik yang sifatnya untuk mengikat senyawa-senyawa polar yang terkandung dalam bahan organik tersebut. Kenapa sampai divariasikan waktu dengan suhu? Nah, hal ini supaya kita dapat mengetahui berdasarkan jurnal penelitian ini, supaya dapat mengetahui pada waktu berapa dan suhu tertentu itu dia menghasilkan minyak atsiri yang sangat banyak seperti apa. Nah, berdasarkan jurnal utama kami itu minyak atsiri yang dihasilkan sangat banyak, yaitu pada suhu 60 derajat Celcius pada hari yang ke-7. Nah, mengapa demikian? Karena semakin lama rendaman antara sampel dengan pelarut, maka minyak atsiri yang dihasilkan itu semakin banyak. Namun ada catatan yang perlu kita ketahui dari jurnal utama ini adalah pada suhu yang lebih dari 60 derajat Celcius itu menghasilkan minyak atsiri yang berkurang. Alasannya kenapa? Karena minyak atsiri ini juga bersifat volatil. Begitu juga dengan pelarutnya, yaitu etanol juga bersifat volatil, sehingga pada suhu yang melebihi 60 derajat Celcius dia akan mengalami minyak atsirinya itu akan berkurang dikarenakan sifatnya yang volatil. Tahapan yang berikut adalah ekstraksi minyak bunga lawang. Nah, yang perendaman yang tadi yang telah kita lakukan itu kita ambil lalu kita saring menggunakan kertas Wattmann. Lalu setelah itu kita ambil filtratnya. Lalu kita mengambil 100 ml, terus kita masukkan ke dalam rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, kenapa kita masukkan ke dalam rotary evaporator? Hal ini dikarenakan fungsi dari rotary evaporator sendiri adalah untuk memisahkan pelarut dari sampel. Nah, selain itu juga dia dapat mempekatkan sampel supaya hasil ekstraknya itu lebih pekat. Langkah yang berikutnya itu adalah kita mengambil hasil yang tadi yang telah ditaruh dalam rotary evaporator itu, kemudian kita ambil lalu kita mengambil 100 ml petroleum ether dan 100 ml H2O atau air, lalu kita tambahkan ke dalam hasil ekstrak yang tadi. Fungsi penambahan petroleum ether pada hasil ekstrak ini adalah karena petroleum ether ini dia senyawanya itu bersifat non polar dan dia akan mengikat minyak karena minyak itu terlarut pada senyawa non polar. Lalu yang berikut, petroleum ether ini juga dia bersifat volatil, artinya mudah menguap. Terus dia juga merupakan fungsi yang berikutnya itu dia merupakan katalisator. Terus dia ini sangat selektif dalam melarutkan zat. Nah,
Yang berikut adalah fungsi penambahan air. Nah, fungsi penambahan air di sini untuk karena air ini bersifat polar, dia akan mengikat atau menahan senyawa-senyawa yang bersifat polar yang terkandung dalam hasil ekstrak yang tadi supaya pada saat mengekstraknya itu dia tidak senyawanya itu tidak menguap atau tidak keluar dari hasil ekstrak yang tadi. Nah, untuk tahap selanjutnya itu adalah kita tambahkan natrium sulfat anhidrat. Nah, di sini kenapa sampai kita gunakan natrium sulfat anhidrat? Karena fungsi dari natrium sulfat anhidrat ini itu untuk mengikat sisa-sisa air yang terkandung di dalam hasil ekstrak tersebut. Nah, sisa-sisa air yang masih terkandung itu akan diikat oleh Na2SO4 anhidrat. Setelah kita tambahkan tadi Na2SO4 anhidrat untuk menghilangkan air atau mengikat sisa airnya, kemudian kita masukkan hasil ekstrak yang tadi juga ke dalam rotary evaporator, yaitu dengan tujuan yang sama untuk menghilangkan pelarut yang terkandung di dalam hasil ekstrak atau minyak yang dihasilkan. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan minyak yang murni. Jadi setelah kita tambahkan natrium sulfat anhidrat untuk menghilangkan air, kita masukkan hasil ekstrak tersebut ke dalam rotary evaporator untuk menghilangkan pelarut yang tadi petroleum ether itu, supaya hasilnya kita akan menghasilkan minyak yang murni. Nah, minyak hasil yang murni ini kita taruh dalam botol yang gelap, lalu kita simpan di dalam tempat yang gelap dengan suhu 4 derajat Celcius. Nah, mengapa demikian? Nah, untuk ketahuan kita semua bahwa minyak atsirin dia bersifat mudah menguap. Minyak atsirin ini dia juga selain dari dia bersifat volatil, dia juga sensitif terhadap cahaya. Makanya kita harus menaruhnya di tempat yang gelap pada suhu tertentu supaya dia tidak mudah menguap dan tetap stabil. Mengapa disimpan pada suhu 4 derajat Celcius? Hal ini dikarenakan pada suhu terendah itu dapat mempertahankan konsentrasi zat aktif yang terdapat pada bahan. Nah, kalau kita taruh pada suhu yang lebih tinggi, maka akan mempercepat laju reaksi sehingga dapat memicu terjadinya reaksi penguraian pada bahan. Ya, Pak Ben, teman-teman, mohon maaf di PPT kami untuk teknik pemisahan kami tidak menampilkan slide-nya untuk teknik pemisahan lebih lanjut, namun saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji HPLC untuk uji antioksidan. Nah, untuk uji antioksidan ini yang memiliki presentasi tertinggi itu di jurnal kami itu yaitu pada suhu 60 derajat selama 1 hari itu menghasilkan aktivitas antioksidan. Dan menurut jurnal kami juga bahwa pada uji aktivitas antioksidan ini itu antioksidan itu aktivitasnya itu hadir karena adanya senyawa yaitu senyawa transanetol. Nah, senyawa ini dia berperan sehingga memicu terjadinya itu aktivitas antioksidan. Sedangkan untuk analisis GC-MS-nya itu pada peak yang tinggi itu untuk gambar 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan gambar antara minyak atsiri pada suhu yang tadi yaitu pada suhu 30 derajat Celcius, 40, 50, 60, dan 70. Nah, untuk peak yang tertinggi itu adalah senyawa yang terbaca itu adalah transanetol. Nah, itu merupakan senyawa yang terkandung di dalam minyak, terlebih khusus minyak atsiri di bunga lawang, terlebih khusus pada adas bintang yang kita bahas atau yang terdapat dalam jurnal, yaitu adalah transanetol dengan presentasi tertinggi pada minyak yang diekstraksi. Kita masuk pada pembahasan yang berikut adalah biosintesis. Nah, biosintesis yang saya tampilkan di slide itu mohon maaf belum lengkap, akan saya jelaskan di sini. Nah, yang pertama itu saffron dapat disintesis melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama itu dia dapat sintesis itu dari senyawa yang pertama itu adalah klorofenyl alkohol. Nah, klorofenyl alkoholnya seperti ini. Ya. Oke, klorofenyl alkohol terus dia mengalami reaksi esterifikasi. Mengalami reaksi esterifikasi menghasilkan klorofenyl asetat. Ya, setelah itu dia mengalami
mohon maaf, diturunkan saja. Dia mengalami reaksi reduksi. Ya, mengalami reaksi reduksi. Nah, di sini OH karena dia berpindah tempat. Maaf, ini berpindah ke sini hingga ya, ini terputus. Oke, setelah itu dia mengalami reaksi lebih lanjut menggunakan enzim 2 atau bereaksi dengan NADPH. Dia menghasilkan, jadi enzim 2 itu adalah eugenol sintase. Maaf, di sini ada lainnya. Di sini tadi rangkap 1 karena dia memang di sini ini dirangkap 2. Ini juga mengalami reaksi reduksi juga. Oke, lalu berikut akhirnya mengalami reaksi lebih lanjut sehingga menghasilkan mohon maaf, di sini tetap maaf. Oke, ini eugenol. Nah, nanti untuk eugenol ini mengalami reaksi dengan SEM, reaksi metilasi dengan SEM, sehingga menghasilkan senyawa berikut. Setelah mendapatkan senyawa berikut ini, sehingga dia mengalami reaksi lebih lanjut menghasilkan mohon maaf, saya kasih napanya di sini. Jadi mengalami reaksi lebih lanjut untuk reaksi lebih lanjut atau reaksi siklisasi sehingga menghasilkan safrol. Jadi biosintesisnya itu mulai dari yang tadi, dari chlorofenyl alkohol, coniferyl alkohol, sehingga menghasilkan reaksi esterifikasi menjadi coniferyl asetat. Dia mengalami reaksi reduksi, lalu mengalami reaksi lebih lanjut dengan enzim 2 atau eugenol sintase atau mengalami reaksi dengan ADPH. Setelah itu dia menghasilkan senyawa berikut, lalu mengalami reaksi lebih lanjut menghasilkan eugenol. Lalu eugenol ini mengalami reaksi metilasi dengan SEM, menghasilkan senyawa berikut. Lalu senyawa berikut ini mengalami reaksi lebih lanjut yaitu reaksi siklisasi sehingga sehingga menghasilkan safrol. Pada teman-teman, jadi safrol ini banyak yang digunakan sebagai prekursor, tetapi ada beberapa peneliti yang menggunakannya dan mengambilnya sebagai sampel untuk mensintesis senyawa baru atau senyawa lain dari safrol tersebut. Nah, salah satunya itu adalah kurkumin. Nah, untuk penjelasan mengenai sintesis kurkumin dari safrol akan saya jelaskan pada saat diskusi nanti.
Mungkin ini saja presentasi dari saya dan teman saya Alicia Alasatira. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan pada teman-teman. Begitu juga dengan PPT kami yang masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Lalu terima kasih untuk kesempatannya.